Ya, pertama mengingatkan kembali tentang barisan aritmetika. Ini bukan topik baru di SMA ya, karena di SMP pun kalian pernah mendapatkan. Barisan aritmetika nanti akan saya singkat dengan BA gitu ya, barisan aritmetika. Contoh dari barisan aritmetika itu 14, 11, 8, 5, dan seterusnya. 14 ini disebut dengan suku pertama yang biasa dinotasikan dengan huruf A kecil gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan beda. Beda itu dinotasikan dengan huruf B kecil. Beda di sini ditentukan, yaitu apa? U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2 sama dengan U4 dikurangi U3. Jadi tolong ya nak, beda itu U2 dikurangi U1. Jadi 11 dikurangi 14 min 3 sama dengan 8 dikurangi 11 juga min 3 sama dengan 5 dikurangi 8 sama dengan min 3. Kalau ditanya suku kelima bernilai berapa, kita tidak butuh rumus. Ini kan 14 kan suku pertama, 11 ini suku kedua, 8 itu suku ketiga, 5 itu suku keempat. Kalau ditanya suku kelima, maka nggak perlu repot-repot. 14 ke 11 ditambah min 3. 11 ke 8 ditambah min 3. 8 ke 5 ditambah min 3. Berarti suku kelima berapa? Ya tinggal 5 ditambah min 3. Berarti suku kelimanya bernilai 2. Tapi ketika ditanyakan berapakah nilai suku ke-21? Waduh, kalau suku ke-21 nah kita harus menjajar sampai 21 suku, waktunya habis. Ya, maka perlu cara untuk menghitung. Ya, jadi yang ingin saya tekankan apa sih, Nak? Rumus ini diperlukan. Ya, rumus itu diperlukan. Ketika M-nya cukup besar, baru kita butuh rumus. Kalau M-nya kecil-kecil aja ya nggak perlu rumus, gitu ya. Suku ke M-nya barisan aritmetika itu adalah A ditambah N dikurangi 1 kali B. Jangan lupa, A itu suku pertama, B itu beda. Sekali lagi nak, yang ditekankan, beda itu tidak boleh ngawur. Beda itu suku kedua dikurangi suku pertama, boleh. Atau suku ketiga dikurangi suku kedua, boleh. Gitu ya. Ketika ditanyakan berapakah nilai suku ke-21 dari barisan aritmetika ini, maka kita menghitung U21. Itu adalah A ditambah 20B. Tolong ya nak, kalau ditanya U21 langsung katakan saja A ditambah 20 kurangi B. 20 ini diperoleh dari 21 dikurangi 1. Sudah tinggal substitusi. A-nya ini diganti 14. Ya. Lalu B-nya ini diganti min 3. Sudah didapatkan hasilnya adalah min 46. Nah, sampai di sini dulu untuk pembicaraan barisan aritmetika. Apakah bisa dimengerti? Ini dulu, nak. Bisa, Pak. Baik. Untuk ini saya akan membahaskan soal nomor 1 dan 3. Jadi saya pindah ke papan tulis ya, nak. Jadi satu bagian saya carikan soal, satu bagian saya carikan soal gitu ya. Sekarang saya pindah ke papan tulis.
Ya. Nomor 1. Diceritakan bahwa 2x tambah 1, 5x kurangi 1, 4 dikurangi x. Ini adalah suatu barisan aritmetika. Lalu dia tanya, x-nya berapa ya? Gitu. Sekarang kita mulai dengan pengertian barisan aritmetika. 5, 8, 12. Apakah suatu barisan aritmetika? 5, 8, 12. Apakah suatu barisan aritmetika? Ayo nak. Bukan, Pak. Bukan. Mengapa? Mengapa bukan? Karena U2 dikurangi U1 itu tidak sama dengan U3 dikurangi U2. Benar. Ya, bahasa sederhananya Pak. Bedanya tidak sama. Nah, itu seperti itu. Ya, ini baik. Lalu berikutnya, ini satu soal ya. Kapan P, Q, R suatu BA, suatu barisan aritmetika, kapan? Ayo. Ketika bedanya sama, Pak. Baik, ketika bedanya sama. Bagaimana caranya mengungkapkan bedanya sama? Q min P sama dengan R min Q. Ya, baik. Q dikurangi P harus sama dengan R dikurangi Q. Sudah, itu saja intinya. Kembali ke sana. Dia mengatakan bahwa barisan itu suatu barisan aritmetika. Maka bukan syarat saja, ya toh, agar menjadi barisan aritmetika harus bagaimana? Agar menjadi suatu barisan aritmetika harus bagaimana? Syarat barisan aritmetika, ya, silakan. 5x dikurangi 1 dikurangi 2x plus 1 Ya, sabar. sama dengan 4 dikurangi x dikurangi 5x min 1. Nah, saya kepinginnya kamu mengatakan ini dulu. Ya, apa-apa. Nah, gitu. Ya sudah, nah. Dihitung X-nya ketemu. Gitu ya. Tidak saya lanjutkan ya, nak. Jadi saya pengantarnya untuk kalian ingat, lalu silakan kalian kerjakan nanti. Gitu ya. Jadi ingat, kapan suatu barisan itu bisa disebut sebagai barisan aritmetika? Ketika bedanya sama. Bagaimana cara mengungkapkan bedanya sama? U2 dikurangi U1. Nah, tolong. U2 dikurangi U1. Jangan diganti U1 kurangi U2. U2 dikurangi U1 sama dengan. U3 dikurangi U2 sama dengan. U4 dikurangi U3 dan seterusnya. Gitu ya. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, cukup ya. Lalu berikutnya saya akan membahas nomor 3.
Nomor 3 itu cerita tentang suku tengah. Nomor 3, 5, barisan aritmetika ya. 5, 9, 13, dan seterusnya sampai 205. Dia menanyakan suku tengahnya sama dengan. Gitu ya. Saya singkat dengan UT. UT itu suku tengah. Nah, di beberapa buku matematika itu dibuatkan rumus suku tengah. Dan saya tidak mau itu menjadi rumus. Karena saya menganggap itu nggak butuh rumus. Jadi saya ingin mengajak kalian untuk mengerti cerita tentang suku tengah. Jadi tidak usah rumus. Kita mulai. Contoh yang pertama. 3, 7, 11, 15, 19. Apakah terdapat suku tengah? Pertanyaannya, apakah terdapat suku tengah? Ada, Pak. Ada. Terdapat suku tengah. Berapa nilai suku tengah itu? 11. Benar. Suku tengah itu suku yang keberapa? Suku ketiga. Benar. Sudah ya. Sekarang bandingkan dengan yang ini. 3, 7, 11, 15. Apakah terdapat suku tengah? Tidak ada. Benar. Tidak terdapat suku tengah. Itu jawaban yang benar. Itu jawaban yang benar. Kesalahan yang paling sering terjadi. Ingat, kesalahan yang paling sering terjadi. Saya tulis ya, yang salah. Itu siswa mengatakan begini, loh Pak, UT-nya itu kan ini 7 tambah 11 bagi 2, berarti 9. Salah. Seringkali siswa bingung antara Pak, suku tengah dengan median. Ngerti toh? Dicampur-campur. Tidak benar. Ketika kita berbicara tentang suku, itu kan suku ke-1, suku ke-2, ke-3, ke-4. Tidak ada suku ke-2,5, tidak ada. Suku ke-2/3, tidak ada. Yang ada itu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, karena itu kan urutan. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, ingat ini baik-baik. Kalian harus tegas mengatakan tidak ada suku tengahnya. Sudah, sekarang pertanyaannya. Apakah setiap barisan mempunyai suku tengah? Apakah setiap barisan mempunyai suku tengah? Belum tentu. Belum tentu. Pertanyaan berikutnya. Kapan suatu barisan mempunyai suku tengah? Ayo coba dipikir. Kapan? Bila banyak sukunya ganjil. Benar. Nah, dengarkan jawaban temanmu ya. Suatu barisan itu tidak selalu mempunyai suku tengah. Kapan suatu barisan mempunyai suku tengah? Jika banyak sukunya ganjil. Itu baru ada suku tengahnya.
Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik. Yang ini sekarang saya hapus. Sekarang saya cuma butuh ini ya. Kalian menjawab 11 itu kan bukan ngitung. Bukan ngitung kan, tapi lihat. Oke, itu benar. Nah, sekarang hitungannya. Suku tengahnya itu 11, benar. Kalian amati, 11 itu bisa diperoleh dari ini benar. Nah, jadi 11 ini bisa diperoleh dari suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2. 22 per 2, 11. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, ini bisa dimengerti. Jadi tidak perlu sedikit-sedikit rumus tanpa mengerti. Udah ya? 3 ini kalian pasti juga lihat di sana. Kalian urutkan. Ini hapus dulu. Kan kalian ditanya suku tengah itu suku keberapa? Kalian menjawab suku ketiga. Karena kan 1, 2, 3. Oh, benar. Tapi sekarang saya ingin ajak kalian untuk apa? Hitung. 3 ini U1, 19 ini U5. Maka suku tengahnya adalah suku ke 1 tambah 5 bagi 2. 1 tambah 5 bagi 2. Berarti suku ke 3. Ini kan yang simpel ya, nah. Ini yang simpel. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Sekarang saya hapus dulu. Suatu barisan aritmetika mempunyai banyak suku 73. Mempunyai banyak suku 73. Pertanyaan pertama. Apakah barisan ini mempunyai suku tengah? Ya, mempunyai. Ya, mengapa? Karena banyak sukunya ganjil, yaitu 73. Benar, itu benar. Suku tengahnya, suku yang keberapa? Tujuh. 37 dapat dari mana? 73 tambah 1 bagi 2. Baik. 1 tambah 73 bagi 2. Berarti suku ke 37. Saya lengkapi ya. Mempunyai suku tengah. Suku tengahnya adalah suku yang ke-37. Bagaimana cara mendapatkan nilai suku tengah? Nilai, sekarang nilainya. Bagaimana cara mendapatkan nilai suku tengah? A ditambah N-1 kali B. A ditambah... Hah? Kenapa kok ada N ya? Bagaimana cara mendapatkan nilai suku tengah? A plus UN bagi 2. Hampir benar. Hampir. Tapi kok pakai N ya? Kenapa kok ada N-nya? U1 bagi tambah UT per 2. Hah? Apa? Suku terakhir. Ayo lebih tegas. UN Suku terakhirnya suku keberapa?
Suku ke N. Nggak mau, nak. Kok N? Jelas kok. Di sini jelas. Kenapa kok masih pakai N? Suku terakhir. 73. Iya, aduh, 73 ya. Dibilang, bagaimana cara menghitung suku tengahnya? Suku U1 tambah U tambah 73. U73. U73 per 2. Ya, begitu. Itu cara ngitungnya. Atau boleh juga kalian pakai ini. UT itu sama dengan U37. Berarti A ditambah 36 B. Gitu loh. Jadi terserah. Bisa ini, bisa ini. Tergantung kondisi soal. Ayo ceritanya dulu, Nak. Apakah bisa dimengerti? Halo, apakah ini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik, sudah ya. Sekarang kita bahas soal ini. Jadi nggak butuh rumus. Kita nggak butuh rumus. Sudah ya, tolong dimengerti cerita ini. Ya, simpel kan? Ayo, sekarang ke sana. Soal ini bisa dikerjakan dengan dua cara. Saya akan tunjukkan kedua-duanya. Jadi supaya kalian tahu, oh bisa begini, bisa begitu, bebas. Gitu ya. Jawab. Cara satu, gitu ya. Apa yang diketahui dari soal itu? Apa yang diketahui? Suku pertama. Ya, sebutkan langsung notasinya. A sama dengan 5. Terus, B sama dengan 4. nah, apa lagi? Ayo, apa lagi? UN sama dengan 205. Nah, sip. Ini kalian harus munculkan. Kalau kalian nggak munculkan itu, nggak akan terjawab. Gitu ya. Sekarang saya ajak kalian untuk kerja cara satu dulu. Cara satu, saya mau mencari N ini berapa ya? Gitu. Bukankah UN itu adalah A ditambah N kurangi 1 kali B sama dengan 205. 5 ditambah N kurangi 1 kali 4 sama dengan 205. N dikurangi 1 kali 4 sama dengan 200. N dikurangi 1 sama dengan 50. N sama dengan 51. Yang saya tekankan ganjil. Ini berbicara tentang suku tengah. Ya, ini yang pertama. Lalu berikutnya UT, suku tengah, itu suku yang keberapa? Oh, maaf, ini suku tengah adalah suku ke. Nah, ini ya. Ini suku tengahnya adalah suku ke berapa cara ngitungnya? U1 ditambah U51 dibagi 2. Kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Jawabanmu itu kalau untuk pertanyaan berapakah nilai suku tengahnya, itu jawabanmu tadi. Ini kan mudah. Saya katanya suku tengahnya adalah suku ke. Ini suku ke. Bukan itu jawabannya. Ayo, silakan. Beda ya, beda. Kamu pasti jawab ini toh. U1 tambah U51 bagi 2. Ini ngitung UT. Ini ngitung UT. Yang saya tanyakan kan ini toh. Suku ke berapa? 26.
Dapat dari mana? Ayo, dapat dari mana? Ayo, sudah benar. 26-nya benar, Nak. Ngitungnya. Dari mana? 1 tambah 51 per 2. Nah, itu yang saya inginkan. Yo, gini loh, Nak. Lalu closing-nya. Jadi, suku tengahnya adalah suku ke-26. Ini dulu, apakah bisa dimengerti? Halo? Bisa, Pak. Bisa, baiklah. Sekarang saya mau bicarakan yang cara 2 juga. Ya, cara 2 tetap dong yang diketahui ya. A sama dengan 5, B sama dengan 4, UN sama dengan 205. Maka saya bisa menghitung nilai UT-nya. Beda ya. Kalau ini tadi kan saya tanyanya Pak, suku tengahnya adalah suku ke. Ini. Nilai UT-nya bisa dihitung dengan cara bagaimana? Dengan yang diketahui seperti itu. Ayo, halo. Nilai suku tengahnya bisa di 105. berapa? 105. Dapatnya dari 5 tambah 205 per 2. betul. Saya tulis dulu ya. A tambah UN bagi 2. Berarti 5 tambah 205 bagi 2. Ya. 210 bagi 2. 105. Dari UT sama dengan 105. Maka kalian bisa menghitung M-nya. Menjadi A ditambah T kurangi 1. T itu ini. Atau biar sama pakai gini aja ya. T kurangi 1 kali B sama dengan 105. A-nya 5 ya. Tambah T kurangi 1 kali B-nya 4 sama dengan 105. T kurangi 1 kali 4 sama dengan 100. T kurangi 1 sama dengan 25. T sama dengan 26. Jadi ini kan suku yang ke-26. Closing-nya jadi itu ya sama ya dengan itu. Suku tengahnya adalah suku ke-26. Bagaimana, Nak? Apakah ini bisa dimengerti? Bisa. Ya, baiklah. Nah, kalau saya disuruh milih, saya akan milih yang ini. Mengapa saya milih yang ini? Karena saya butuh kepastian ganjil atau tidak. Gitu ya. Kalau ini kan nggak kelihatan. Ya loh. Banyak suku secara keseluruhan nggak kelihatan. Jadi kalau secara proses saya lebih suka yang ini. Kalau hanya sekadar menemukan jawaban, ya wes, ini nggak apa-apa. Karena dia jelas-jelas apa mengatakan suku tengahnya adalah suku ke. Berarti asumsinya banyak sukunya ganjil loh. Dia sudah berani nanyakan suku tengah. Gitu. Apakah bisa dimengerti? Apakah bisa dimengerti, Nak? Bisa, Pak.
Oke, cukup ya. Sekarang saya kembali ke share screen ya. Saya kembali ke share screen. Oke, yang ini tadi. Ya, sekarang yang berikutnya. Ada yang disebut deret aritmetika. Bedanya deret dengan barisan. Kalau deret itu adalah penjumlahan suku-suku yang ada pada barisannya. Kalau barisan itu kan 14, 11, 8, 5, itu barisan. Nah, kalau deret itu penjumlahannya. Berarti apa? 14 tambah 11 tambah 8 tambah 5 tambah dan seterusnya. Gitu ya. Jumlah dua suku pertama, berarti maksudnya itu 14 tambah 11. Jumlah tiga suku pertama, maksudnya 14 tambah 11 tambah 8. Ya, jumlah tiga suku pertama, notasinya S3. Kalau S4, maksudnya jumlah dari 4 suku yang pertama. Jadi maksudnya 14 tambah 11 tambah 8 tambah 5 itu S4. Kalau soal menanyakan berapakah S2, ya nggak butuh rumus, nah. Kalau S2 jangan sekali-sekali dihitung pakai rumus, konyol sekali menurut saya. Kalau S2 ya langsung jawaban 14 tambah 11, 25, selesai. Ya. Tanya S4. Menurut saya juga nggak butuh rumus. Hitung saja ini. Apa sulitnya? 25 ditambah 13. Berarti 38. Sudah selesai. S4 sama dengan 38. Ya. Tetapi ketika kita diminta menghitung berapakah jumlah 50 suku yang pertama, ya nggak mungkin kan kita daftar. Waktunya habis, bukan nggak mungkin, mungkin saja, tapi waktunya akan habis. Maka kita butuh cara untuk menghitung. Ya, hitungnya SN sama dengan N per 2 kali A ditambah UN. Contoh, dari deret ini. Oh, lupa nak. Deret aritmetika itu punya nama kuno. Ini nama kuno, nak. Deret hitung. Ya, tapi yang kuno-kuno ini repotnya kadang muncul ya. Jadi tolong diperhatikan, deret aritmetika, deret hitung, itu sama saja. Gitu ya. Dari deret ini, hitunglah jumlah 9 suku pertama. Berarti maksudnya apa? Menghitung S9. Tolong diperhatikan. Bagaimana cara menghitung S9? 9 per 2. Dikalikan A ditambah U9. A-nya sudah bisa kita hitung. Sudah bisa kita ganti. 14 kan? Nah ini kok ada apa? U9. Yang ngitung U9 dulu. Ya, U9 itu kan A ditambah 8B, dihitung min 10. Nah, lalu substitusi. A-nya ini diganti 14, U9-nya diganti min 10. Ketemulah 18. Nah, sampai di sini dulu, apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, pindah ke papan tulis. Kita pindah ke papan tulis. Hapus dulu ya. Saya ingin membicarakan yang nomor 5. Nomor 5. Suatu barisan aritmetika
mempunyai suku ke-5 bernilai 12. Suku ke-10 sama dengan 27. Lalu dia menanyakan berapakah jumlah 20 suku yang pertama. Jumlah 20 suku yang pertama berarti S20. Mulailah dari pertanyaannya. Bagaimana cara menghitung S20? Bagaimana cara menghitung S20? Silakan. Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Kalau S20 sama dengan 20 per 2 dikali A ditambah U ke 20. Ya, ini dulu munculkan. Maka dari sini aja. Kalian butuh apa untuk menemukan S20? Butuh apa? Suku ke-20. Sebelum suku ke-20. Suku pertama. Ya, berapa ya suku pertamanya? Itu harus kita tahu. Sementara di sini kan belum ada. Ya, harus dicari. Lalu selain itu kami juga butuh suku ke-20. Untuk mendapatkan suku ke-20, bagaimana cara menghitungnya? A tambah B. Apa? A tambah 19B. Oke. Berarti butuh apa? B. A sama B. Ya, hanya di depan ya. Jadi A dengan B-nya kita harus tahu. Nah, jadi apa maksud saya Pak? Supaya kalian itu punya arah. Apa sih yang harus dicari? Salah satunya Pak, dengan menelusuri pertanyaan. Ditanyakan S20, oh ternyata saya harus tahu A, harus tahu B. Ya sudah, sekarang mulai kita cari. Ke sana. Katanya suku ke-5 sama dengan 12. Bagaimana cara menghitung suku ke-5? A tambah 4B. Harus sama dengan 12. Lalu diketahui suku ke-10 sama dengan 27. Bagaimana cara menghitung suku ke-10? A tambah 9B. Nah, sudah. Dan seterusnya, ketemu A-nya berapa, ketemu B-nya berapa. Masuk sini, A-nya masuk sini, ketemu S20-nya. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Cukup ya, Nak? Jadi, ini kan juga namanya review. Jadi, ini kan bukan barang baru, tapi mengingatkan saja. Gitu ya. Cukup. Nanti kalian menyelesaikannya. Lalu berikutnya saya ingin membicarakan yang nomor 7. Suatu deret. Dia hanya mengatakan deret ya, suatu deret. Dia tidak sebut aritmetika, tidak sebut geometri. Jadi kita nggak tahu itu deret apa. Gitu ya. Dengan rumus jumlah n suku pertamanya adalah 3n kuadrat dikurangi 4n. Yang dia tanyakan, nilai suku ke-10-nya berapa ya? Yang ingin saya katakan apa? Dia tidak sebut aritmetika, tidak sebut geometri. Dan dia hanya berikan rumus itu. Ya, maka sekarang saya ingin mengajak kalian untuk mengerti logikanya. Ya. Nah, secara umum,
tidak peduli dia barisan apa. Barisan itu kan enggak cuma aritmetika geometri. Enggak. Banyak. Barisan itu jenisnya banyak. Hanya yang kalian pelajari kan aritmetika sama geometri. Tetapi secara umum, U1, jadi lihat jari saya ya, U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10. Ini kalau dijumlah disebut apa? S10. Ya, S10 itu nggak ngurus barisan apa deret apa loh, nah. S10 itu kan pengertiannya apa? Jumlah 10 suku yang pertama. Sudah ya, lihat jari saya. U1, U2, U3, U4 sampai U10. Ini kalau dijumlah disebut S10. Tolong lihat jari saya. U1 tambah U2 tambah U3 berhenti di sini. Ini kalau dijumlah namanya apa? S9. S9. Nah ya, lihat baik-baik. S10 dikurangi S9. S10 dikurangi S9. Tersisa apa? U10. 10. Jumlah 10 suku yang pertama dikurangi jumlah 9 suku yang pertama. Ketinggalan yang paling belakang, U10. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik, kembali ke sini ya. S10. U1 tambah U2 tambah U3 berhenti sampai di sini. Ini namanya apa? S7. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. S10 dikurangi S7. Tersisa apa? S3. No. Nah, itu jebakannya. Bukan S3. Nah, enggak apa-apa. Ayo. S10 dikurangi S7. Tersisa apa? S8 tambah S9 tambah S10. Apa-apa? S8 tambah S9 tambah S10. Hampir benar, nah. Tapi kamu mengatakan U8 tambah U9 tambah U10, Pak. ya, U ya, nah, bukan S. Saya ulang. S10 dikurangi S7. Tersisa U8 tambah U9 tambah U10. Ayo, ngerti enggak? Ngerti enggak? Ngerti, Pak. Nyoba ya. Sebelum kerja ini. U56 itu diperoleh dari S berapa dikurangi S berapa? S56 dikurangi S55. Nah. Halo, yang lain. Ngerti enggak? Mengerti, Pak. Ya, oke. Coba lagi. Misalnya kayak
S 85 dikurangi S 81. Hasilnya sama dengan apa ya? U82 ditambah U83 ditambah U84. Hah? Berhenti. Ayo. U84, Pak. Apa? Loh, sudah. Gini, Pak. Loh, gini, Pak. U85 tambah U85, Pak. Wah, ada 85-nya. Loh, ini terakhir kan sampai yang kamu jumlahkan kan paling akhir kan suku ke 85. Benar. Ya apa, Nak? Ngerti enggak? Halo? Mengerti, Pak? Ya. Oke ya. Mari kita jawab soal nomor 7. Jawab. Kita nggak peduli mau aritmetika, mau geometri. Kalau ada SM tanya U10, ya nggak usah repot-repot. U10 bisa dicari lewat S berapa dikurangi S berapa. S10 dikurangi S9. Nah, bagaimana cara menghitung S10 dengan diketahui seperti itu? S10 sama dengan 3 kali 10 kuadrat dikurangi 4 kali 10. Lalu dikurangi S9. Tiga dikali 9 kuadrat dikurangi 4 kali 9. Tinggal gitu. Nah, secara prinsip itu ini aja ya yang ingin saya ingatkan kepada kalian. Ini bukan barang baru. Saya yakin di kelas 10 kalian, kelas 10, kelas 11 ya. Pasti sudah belajar ini. Ini dulu apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, yang geometri saya tidak mengulang. Karena kalau geometri itu nanti cuma beda rumus ya. Geometri beda rumus. Tapi saya cuma bicarakan rumus. Soalnya saya tidak bahas. Mengingatkan, ini sekarang barisan geometri. 2/9, 2/3, 2, 6. Itu contoh barisan geometri. Suku pertamanya 2/9. Ini. Lalu kalau pada geometri disebut rasio. Yang disebut rasio itu yang bagaimana? Suku kedua dibagi suku pertama harus sama dengan suku kedua suku ketiga dibagi suku kedua harus sama dengan suku keempat dibagi suku ketiga dan seterusnya. Maka rasionya ini 3. Kalian perhatikan. 2/9. Ini kalau dikalikan 3, nilainya menjadi 2/3. 2/3 kali 3, 2. 2 kali 3, 6. Maka berikutnya ya 18, 54, dan seterusnya. Gitu ya. Kalau pada aritmetika, suku ke N-nya kan ini. A ditambah, kurung buka, N dikurangi 1, kurung tutup, kali B. Sedangkan kalau pada geometri, suku ke N-nya adalah A dikali R pangkat N dikurangi 1. Sudah cuma ganti rumus toh. Contoh, dari sini. Nah, dari sini
Tentukan suku ke 2021. Akhirnya kalau sampai nggak ada rumusnya ya setengah mati kita ngitungnya, ya toh? Ngitung U 2021 adalah A kali R pangkat 2021 kurangi 1, ya langsung tulisan 2020. A-nya 2/9, ganti. R-nya 3, ganti. Kebetulan saja 9 itu 3/2, ya. Oh, bisa disederhanakan. 3/2020 dibagi 3/2. Berarti 3/2018. Sudah, biarkan aja jawabnya seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Halo siswa-siswi. Kalau bingung tanya loh, Nak. Tanya nggak apa-apa kok. Ada yang chat sebentar. Ya, ayo. Apakah bisa dimengerti, Nak? Bisa, Pak. Oke. Sekarang deret. Kalau deret tinggal dijumlah, ya. Deret geometri itu ada nama kunonya, yaitu apa? Deret ukur. Sn sama dengan A kali kurung buka 1 dikurangi R pangkat N kurung tutup per 1 dikurangi R. Hitunglah jumlah 8 suku yang pertama dari deret tersebut, ya. Berarti menghitung S8. S8 itu adalah A kali 1 dikurangi R pangkat 8 per 1 dikurangi R. Ya sudah, tinggal diganti toh. A-nya diganti 2/9, lalu R-nya kan tadi 3 toh. R-nya 3, nah ini R-nya 3. Lalu dihitung, temukan hasilnya 6.560 dibagi 9. Ini pecahan biasanya. Kalau pecahan campurannya 728, 8/9. Ayo ini dulu, Nak, deret geometri. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik. Lalu berikutnya, Nak. Ada yang disebut deret geometri tak hingga. Tak hingga itu artinya apa? Dijumlah terus, tidak pernah berhenti. Jadi U1 tambah U2 tambah U3 tambah U1000 tambah U1001 tambah U1 triliun dan seterusnya. Itu yang disebut apa? Deret geometri tak hingga. Nama lainnya deret geometri konvergen. Nama lainnya lagi deret geometri yang memiliki limit jumlah. Nah, yang perlu menjadi catatan, deret geometri tak hingga itu hanya ada untuk deret geometri yang rasionya di antara -1 dan 1. Lalu menghitung deret geometri tak hingga itu A per 1 dikurangi R. Nah ini ingatnya sebetulnya mudah. Nah. Ingatnya itu dari sini. Makanya saya mengatakan yang kalian ingat itu cukup ini. Nah, cukup yang ini, Nah, yang diingat. Kalau deret geometri tak hingga, tinggal kalian buang ini, kurungnya ini loh. Kan tinggal apa? A per 1 dikurangi R. Itu cara mengingatnya. Gitu ya. Contoh, 2/9 ditambah
2/3 ditambah 2 ditambah 6 ditambah dan seterusnya tidak pernah berhenti. Maka deret ini dikatakan apa? Tidak konvergen. Tidak memiliki limit jumlah. Mengapa? Karena rasionya lebih dari 1. Rasionya berapa nak deret ini? 3. 3. Ini kalau kamu jumlah terus, nak, bilangannya jadi besar. Ngerti toh? Persisnya berapa nggak tahu ya, pokoknya besar. Makanya ini disebut deret yang divergen sebetulnya. Dengan kata lain ya tidak konvergen kan gitu ya. Nah, sedangkan kalau dibalik ini kan cuma dibalik toh. 6 tambah 2 tambah 2/3 tambah 2/9 tambah 2/27 ya. Ditambah 2/81. Itu konvergen. Kenapa konvergen? Karena rasionya di antara -1 dan 1. Ya, rasionya sepertiga. Kalau ditanya limit jumlahnya berapa, maka kalian menghitung S tak hingga. Ya tinggal A/1 dikurangi R. Ketemu 9. Dana, sekarang ini deret geometri tak hingga, apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Udah ya, ini kan review. Lalu ini yang tadi saya bicarakan. Untuk sebarang deret. Jadi tidak harus geometri, tidak harus aritmetika. Sn dikurangi Sn dikurangi 1 itu sama dengan UN. S10 kurangi S9 itu sama dengan U10, gitu ya. Cukup. Sekarang yang terakhir, tentang program linear. Tadi saya sudah kirimkan file pekerjaan saya ya, nak, itu untuk contoh. Untuk menyelesaikan soal program linear itu stepnya panjang, nak. Ya seperti ini. Kalau kalian melihat pekerjaan saya tadi, pekerjaan lengkapnya panjang. Pesan saya, kalau ujian, nak, kalau kalian nggak yakin bisa kerja cepat, sebaiknya soal program linear itu taruh di belakang-belakang saja. Sebab kalau tidak itu akan menghabiskan waktu. Ngerti ya? Apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal program linear? Mulailah dengan misalkan, ya, lalu membuat model matematika. Model matematika itu bahasa SD-nya kalimat matematika. Lalu menentukan fungsi objektif. Menggambar daerah himpunan penyelesaian. Menentukan koordinat titik sudut. Menghitung nilai fungsi objektif di setiap titik sudut. Lalu kita menentukan yang optimum. Nah, tolong ya. Ini loh. Optimum. Optimum itu jangan diartikan maksimum ya. Optimum itu bisa maksimum, bisa minimum. Tolong perhatikan. Kalau dia tanya optimum, maka jawabannya harus 2. Maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Ngerti ya? Sekarang saya ingin membicarakan satu contoh. Yang tadi saya kirim ke kalian, ya, tapi tetap saya bicarakan ya, nak. Ini yang 19A. Nah, saya enter dulu. Saya bicarakan sepintas. Seorang pedagang akan membeli tidak lebih dari 25 sepeda untuk dijual. Ia akan membeli sepeda gunung dengan harga 3 juta per unit dan sepeda balap dengan harga 4 juta per unit.
Ia berencana mengeluarkan uang tidak lebih dari 84 juta. Lalu diceritakan keuntungan penjualan sepeda gunung itu 500.000 per unit. Lalu keuntungan penjualan sepeda balap adalah 600.000 per unit. Lalu dia tanya, berapa keuntungan maksimum yang mungkin diperoleh? Nah kan jadinya bingung, Pak. Maksudnya bingungnya itu apa? Loh ini sepeda gunungnya mau beli berapa? Sepeda balapnya mau beli berapa? Supaya keuntungannya bisa maksimum. Itu kan permasalahannya. Jadi dia diberi batasan beli sepeda tidak lebih dari 25. Lalu uang yang dikeluarkan tidak lebih dari 84 juta. Supaya nanti bisa dapat keuntungan yang maksimum. Berapa sepeda gunung yang harus dia beli? Dan berapa banyak sepeda balap yang harus dia beli? Kira-kira kalian bisa menangkap ceritanya, Kak? Halo? Pak. Gitu ya. Sekarang saya pindah ke PDF yang tadi saya kirimkan ke kalian. Ya, saya bicarakan itu. PDF ini. Nah, langkah pertama. Misalkan banyak, sekali lagi banyak ya, sepeda gunung sama dengan X. Banyak sepeda balap sama dengan Y. Step pertama, apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Step kedua, membuat kalimat matematika. Membeli sepeda tidak lebih dari 25. Kalimat matematikanya, X tambah Y kurang dari sama dengan 25. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, berikutnya. Harga beli sepeda gunung 3 juta per unit. Harga beli sepeda balap 4 juta per unit. Mengeluarkan uang tidak lebih dari 84 juta. Kalimat matematikanya 3 juta X ditambah 4 juta Y kurang dari atau sama dengan 84 juta. Itu dulu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik. Lalu kedua ruas dibagi 1 juta. Jadi 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 84. 84. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya. Ya, lanjut. Yang disebut model matematika itu lengkapnya kayak ini, nah. Ditambah ini loh. X lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena kan sepeda tidak bisa negatif, nah. Ya, 0 nggak apa-apa. Kalau X-nya 0 berarti ya tidak membeli sepeda gunung. Jadi ngerti ya fungsinya ini kenapa? Karena sepeda kan nggak mungkin negatif, banyak sepeda. Makanya harus diberi syarat X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Lalu diberi keterangan X dan Y anggota himpunan bilangan cacat. Karena kan nggak mungkin toh nak membeli 2,5 sepeda gunung. Bingung ya, 2,5 sepeda gunung kan nggak bisa. Makanya diberi keterangan X dan Y harus anggota himpunan bilangan cacat. Stop dulu. Sampai di sini bisa dimengerti model matematika? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Step ketiga, fungsi objektif. Fungsi objektif itu apa? Fungsi yang akan dicari nilai optimumnya. Dia kan kepingin keuntungan yang maksimum. Nah, maksimum itu salah satu jenis nilai optimum. Ngerti ya?
katanya keuntungan sepeda gunung itu 500.000 per unit. Keuntungan sepeda balap itu 600.000 per unit. Fungsi objektifnya adalah fungsi keuntungan. Yang ditulis seperti ini. Fxy sama dengan ini toh 500.000 kali X, karena banyaknya sepeda gunung kan X. Ditambah 600.000 kali Y. Saya suka memfaktorkan. Tidak wajib. Ya, saya tulis begini. 100.000 kali kurung buka 5X ditambah 6Y kurung tutup. Stop dulu. Fungsi objektif. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Dan step keempat, menggambar daerah penyelesaian dari model matematika. Ini loh, nak. Barang ini sekarang digambar. Tolong ya diperhatikan. X tambah Y kurang dari sama dengan 25. 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 84. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Menggambar. X tambah Y kurang dari sama dengan 25. Untuk menggambarnya, yang digambar garisnya dulu. X tambah Y sama dengan 25. Yang digambar itu. Kalau X-nya 0, Y-nya 25. Kalau Y-nya 0, ini Y-nya 0, X-nya 25. Lihat gambarnya dulu ya. Nah, ini loh. Ini kan 25,0. 25,0 kan dari yang ini toh. Ini 25,0, jangan salah paham ya. 25,0, yang ini 0,25. Ini 25,0, lalu ini 0,25. Kalian tarik dulu garisnya. Ditarik dulu garisnya, lalu nyoba 0,0. 0,0 dicoba ke pertigaksamaannya. 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 25. Benar. Ini kan garisnya tadi. Lalu di sini benar. Berarti dibaliknya sana salah. Kita sepakat yang diarsir adalah daerah yang bukan penyelesaian. Sana diarsir. Sudah, lakukan lagi untuk pertidaksamaan yang kedua. Arsir lagi. Lalu X lebih dari sama dengan 0. Yang tegak ini X sama dengan 0. Kalau X lebih dari sama dengan 0, yang sebelah mana? Nah, yang tegak ini X sama dengan 0. Kalau X lebih dari sama dengan 0, yang sebelah mana? Kanan. Kanan. Berarti kirinya yang bukan toh diarsir. Ini yang datar ini Y sama dengan 0. Tadi kan katanya ini toh Y lebih dari sama dengan 0. Berarti yang atas, yang bawah bukan. Nah, enaknya toh. Nah, ini ya, break sebentar. Break sebentar. Doa Angelis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh kasih, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Serta Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padamu
menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami sengsara dan selanjutnya kami dibawa kepada kebangkitan hari ini. Sebab Dia Tuhan mengangkat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita lanjutkan sebentar. Ya, setelah ketemu daerah HP-nya seperti ini, tentukan koordinat titik sudut. Sekali lagi titik sudut daerah HP. Berarti yang ini, kelihatan dari gambar apa? 0,0. Lalu lanjut yang ke sini. 25,0 ke sana dulu. 0,21. Nah, yang ini dieliminasi. Kan bukankah titik ini adalah perpotongan antara garis X tambah Y sama dengan 25 dan 3X tambah 4Y sama dengan 84. Diperoleh koordinat titik potongnya adalah 16,9. Nah, sampai dengan gambar ini dulu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, lanjut. Setelah kalian menemukan titik sudutnya, kalian menghitung apa? Nilai fungsi objektif pada setiap titik sudut. Kalau titik sudutnya 0,0, artinya apa? X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. Kalau pada titik sudut 25,0, X-nya diganti 25, Y-nya diganti 0. Sudah kalian hitung. Bukankah soal menanyakan keuntungan yang maksimum? Maka yang paling besar nilainya kan 13.400.000. Itulah keuntungan maksimum yang mungkin diperoleh pedagang tersebut. Keuntungan itu bisa diperoleh dengan cara apa? Membeli 16 unit sepeda gunung. Ya, X itu kan sepeda gunung. Lalu 9 unit sepeda dalam. Sampai di sini dulu, nak. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Sebelum kita akhiri, saya kembali lagi ke soal ya. Saya ingin tunjukkan kepada kalian ini. Soal ini kan banyak ya. Saya punya tujuan, ngerti toh? Tuh, ini loh. Soal nomor 19 itu ABC. Sebetulnya ABC ini cuma beda harga sepeda balap. Beda keuntungan penjualan sepeda balap. Kalau ini kan 600.000. Lalu saya ganti 400.000. Saya ganti 700.000. Ngerti toh? Saya ingin menunjukkan kepada kalian apa ini. Ini juga sudah saya kirim. Nah, lihat ini. Letak yang ingin saya tunjukkan kepada kalian itu apa? Letak maksimumnya itu bisa pindah-pindah. Kalau soal yang A, itu kan maksimumnya di 16,9. Nanti kalau soal yang B, dia bisa pindah ke sana.
di 25,0. Kalau soal yang C, dia pindah di 0,21. Itu tujuan saya. Lalu soal nomor 19 dan nomor 20, itu cuma beda ini loh. Nah, perhatikan. Tidak lebih, ini loh. Ini tidak lebih, tidak lebih. Lalu saya ganti. Tidak kurang, tidak kurang. Nah, saya ingin kalian apa? Mengerjakan soal yang mirip-mirip, tetapi cuma diganti kata-katanya. Supaya kalian lihat apa sih efeknya. Nomor 21, tidak kurang, tidak lebih. Ya. Lalu saya ganti. Tidak lebih, tidak kurang. Saya ingin kalian melihat apa sih efeknya. Cuma diganti kata-katanya, kerjaannya saja sudah berubah semua loh. Nah, ya, titik sudutnya ini beda-beda. Loh, beda-beda, nggak sama. Gitu ya. Jadi saya sangat berharap meskipun tugas ini tidak dikumpulkan, ya toh, tapi saya ingin kalian mengerjakan dan bisa tahu apa bedanya satu soal dengan soal yang lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Minta tolong dikerjakan, gitu ya. Kuncinya juga sudah saya kirim. Nanti yang bermasalah, kalian tanyakan di pertemuan pada hari Selasa ya berarti. Baik, selamat siang dan terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Pak.